Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang masih semangat, walaupun suasananya lagi krisis ekonomi yang tidak diakui oleh pemerintah. Karena pemerintah kewajibannya harus menenangkan situasi. Nggak usah panik, nggak usah bingung, yang penting tiba-tiba meninggal dunia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana janji 2 minggu yang lalu, kita masuk ke pilar bisnis. Jadi untuk pondasi bisnis sudah kita selesaikan. Diharapkan dengan pondasi bisnis yang kuat, situasi apapun kita tetap tenang. Tenang bukan karena sekedar himbauan, tapi tenang muncul dari keyakinan yang paling dalam. Dari pondasi yang benar-benar kuat. Kalau kita bisnis tidak punya pondasi yang kuat, mudah gelisah, mudah galau, mudah panik, dan kegalauan itu membuat akal pikiran kita itu menjadi tidak jernih. Dan biasanya kalau pikiran tidak jernih itu tidak muncul ide-ide yang kreatif. Saya kalau ngisi materi juga begitu. Kalau kelihatan materinya, kalau saya menyampaikan mungkin kelihatan sangat kaku, sangat keluh, itu pikiran saya lagi galau. Tapi kalau meluncur dengan deras, dengan lancar, memberikan contoh-contoh dengan mudah, itu berarti hati saya lagi cerah ceria. Sesuai dengan rambut saya kan, kelihatan cerah. Dan rambut saya bisa berubah-ubah. Tergantung suasana hati. Kalau galau ya warnanya coklat, kalau cerah ya putih, kalau hitam itu kayaknya saya sudah keluar dari dunia hitam. Baik, sekarang kita masuk pilar yang kedua, pilar bisnis yang kedua, tapi pertemuan yang ke-20. Kita mulai pembicaraan tentang standar perbuatan manusia. Ini wajah-wajah kita ya, macam-macam. Kita mulai dari yang pembicaraan yang paling mendasar. Bisnis itu bagian dari perbuatan. Bisnis itu termasuk amal, bisnis itu termasuk perbuatan. Maka kita harus memahami filosofi dari perbuatan manusia. Mungkin nyambungnya gimana, kayaknya aneh ya. Tetapi seluruh perbuatan manusia ini kita bahas, maka pembahasan bisnis insya Allah juga akan masuk. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan tindakan-tindakan bisnis, amal-amal bisnis, tetapi filosofi perbuatan bisnis atau amal bisnis itu belum ketangkep sama sekali. Baik, kita mulai. Melihat filosofi perbuatan manusia, standar perbuatan. Saya hanya ingin mengatakan, walaupun kita disebut manusia, kita sama-sama manusia. Ini semua manusia ya. Yang bukan manusia tunjuk jari, enggak ada, berarti manusia semua. Ada yang manusia jadi-jadian, sudah kita bahas. Sama-sama manusia, sama-sama berbuat, tapi tidak semua manusia menyadari perbuatannya. Padahal kalau kita mau cermati, sebenarnya semua perbuatan manusia itu pasti ada standarnya. Disadari atau tidak, setuju atau tidak, faham atau tidak faham, setiap perbuatan manusia itu ada standarnya. Kalau ada perbuatan manusia yang tidak ada standarnya, itu berarti perbuatan yang refleks. Mulai yang sederhana saja ya.
Misalnya kita minum itu perbuatan. Kita jual beli, itu perbuatan. Kita nempeleng orang, perbuatan. Kita jalan, perbuatan. Bapak Ibu sekalian datang ke sini, itu juga perbuatan. Yang tidak kita sadari, setiap hari kita berbuat, tetapi tidak pernah memikirkan secara dalam. Bahwa sesungguhnya setiap perbuatan itu ada standarnya. Nah, yang disebut standar perbuatan itu apa? Kita lihat. Yang disebut standar perbuatan itu dorongan manusia berbuat, kenapa dia melakukan itu dan kenapa dia tidak mau melakukan itu. Contoh yang mudah, Anda disodori minuman. Sudah dapat minuman semua? Kemudian Anda meminumnya, berarti ini ada perbuatan. Kayaknya sepele ya, minum air kemasan. Sebenarnya yang disebut standar perbuatan itu apa? Kenapa Anda disodori minuman itu kok mau meminumnya? Kemudian disodori minuman yang kedua, yaitu apa? Oplosan misalnya. Minuman oplosan, minuman keras. Biasanya minuman keras campurannya apa saja gitu? Oh, yang bisa nyebut ketoke agak pengalaman. Kalau saya nggak tahu oplosan campurannya apa. Ada baygonnya, dicampur, mungkin ada spiritusnya. Pokoknya kalau nggak mati itu berarti hebat betul itu perutnya. Kita dikasih minuman keras, suruh minum, padahal kita sangat haus. Kemudian kita tidak mau minum. Pertanyaan besarnya, kenapa disodori air putih mau minum, disodori air minuman keras tidak mau minum? Yang disebut standar perbuatan itu adalah kenapa Anda mau minum atau kenapa Anda tidak mau minum. Itu yang disebut standar perbuatan. Hanya saja standar perbuatan nanti kita lihat ternyata manusia itu memiliki banyak sekali standar perbuatan. Termasuk mungkin yang datang ke sini diberi undangan. Mau nggak ikut IBC, Islamic Business Coaching, di JPN, Kamis malam? Mau ikut? Mau. Kemudian berangkat datang ke sini. Tapi ada temannya yang disodori, mau nggak ikut JPN? Nggak mau. Kayaknya itu sepele kan, mau datang. Yang satu tidak mau datang. Nah, yang kita bahas malam hari ini, kenapa orang itu mau melakukan perbuatan itu, dan mengapa manusia tidak mau melakukan perbuatan itu. Apa yang mendorong dan apa yang mencegah. Itu yang disebut standar perbuatan. Oke? Sekarang pertanyaannya, kira-kira apa yang mendorong manusia melakukan perbuatan dan kira-kira apa yang membuat manusia tidak mau melakukan perbuatan? Ada yang berpendapat manusia mau melakukan perbuatan itu karena dorongan suka kepada kebebasan. Dan kenapa manusia tidak mau melakukan perbuatan? Karena tidak suka dengan aturan, tidak suka terikat dengan aturan. Contoh yang gampang misalnya anak kos. Ada yang masih kos? Kayaknya tampang-tampang kos-kosan semua. Maksudnya juragan kos. Enak ya juragan kos. Gak usah kerja, tinggal manen aja gitu. Dulu bude saya itu juga suaminya sudah meninggal, sudah menjadi janda, nggak kerja. Tapi kaya raya gitu. Saya tanya, karena itu bude dari istri saya. Bude kok enak tiap hari di rumah tapi duitnya banyak. Oh, saya punya sawah. Sawahnya mana? Itu di belakang kos-kosan. Ternyata dia nyebut kos-kosan itu sawah. Tiap bulan tinggal panen. Tinggal mengalihkan itu berapa kamar itu. Kalau nggak bayar gimana? Ya sudah, kuncinya diambil. Enak ya, juragan kos. Sekarang pertanyaannya, kalau kita kos,
Anda senang diberi kebebasan oleh ibu kosnya atau senang diikat dengan aturan? Diikat dengan aturan misalnya jam 9 harus sudah tidur. Wah, tinggal sebentar lagi. Pokoknya lewat jam 9 nggak boleh melek. Kemudian bangun harus jam 4 pagi. Pokoknya sampai jam 4 pagi nggak bangun, guyur air gitu. Itu aturan pertama. Aturan kedua, kalau mau kos di sini, tidak boleh nyetel lagu sembarangan. Harus lagu-lagu wajib. Bangun pagi Indonesia Raya. Nanti jam 7 Garuda Pancasila. Gitu. Jam 9 Maju Tak Gentar. Membela yang bayar. Terus gambar-gambar nggak boleh masang sembarangan. Harus gambar presiden dan wakilnya. Gitu. Tengahnya Garuda Pancasila. Nggak boleh yang lain. Dan setiap masuk harus hormat dulu. Masuk kamarnya. Senang nggak kalau kita di kos-kosan diatur-atur seperti itu? Ataukah kita senang bebas? Kita mau tidur jam berapa ya silahkan, kita mau bangun jam berapa silahkan, kita mau nyetel lagu apa saja silahkan, mau dangdutan silahkan, mau ngerok silahkan, mau pop silahkan, mau keroncong silahkan, mau keroncongan juga silahkan. Mau masang gambar apa saja ya silahkan, mau pakai baju, mau telanjang ya silahkan, mau fotonya sendiri, atau foto temennya, atau foto tikus-tikus mau dipasang ya nggak apa-apa, terserah. Kira-kira milih mana? Suka yang bebas atau suka diatur-atur? Milih mana? Kalau suka teratur, mulai 2 minggu yang akan datang, seluruh peserta IBC tidak boleh pakai baju sembarangan, harus pakai seragam, atas putih bawah hitam. Setuju? Atau suka bebas? Umumnya manusia suka kepada kebebasan dan tidak suka dengan aturan. Betul nggak? Pokoknya diatur-atur nggak suka, mahasiswa diatur-atur nggak suka. Saya ngajar di IAIN, judulnya aja keren ya, Institut Agama Islam Negeri. Keren kan? Pernah saya umumkan, kalau kuliah saya yang putri nggak boleh pakai celana panjang. Apalagi full press body, harus longgar gitu. Wah, besoknya nggak ada yang masuk. Nggak ada yang mau gitu. Maunya apa? Ya pokoknya bebas gitu. Kecuali kalau hampara, benar-benar nggak boleh. Harus pakai jilbab. Tahu jilbab ya? Jilbab itu pakaian yang longgar, terusan dari leher sampai nutup kaki. Itu yang disebut jilbab. Yang atasnya apa? Khumur. Bukan jilbab, khumur, jamaknya khimar. Pakaian wanita itu 2, yang atas khumur, menutup sampai dada. Nah, yang dipakai dari leher sampai bawah itu jilbab, longgar, tidak tembus pandang. Itu yang disebut jilbab. Jadi kalau pakai kerudung tapi pakai celana panjang, belum pakai jilbab. Baru pakai khumur. Khimar ya, mufradnya. Jadi kesimpulannya apa? Manusia tidak suka diatur dan manusia suka bebas. Benarkah demikian? Jawabnya apa? Salah, salah. Ternyata bukan itu yang mendorong manusia berbuat dan bukan itu yang membuat manusia tidak mau berbuat. Artinya apa? Ada yang lebih dalam lagi. Kenapa? Ternyata kalau Anda mau jadi anak kos, silahkan Anda di kos-kosan sebebas-bebasnya. Boleh tidur kapan saja, boleh bangun kapan saja, boleh makan apa saja, boleh nyanyi apa saja, boleh masang gambar apa saja. Apakah Anda akan benar-benar suka kepada kebebasan terus? Misalnya saja Anda boleh tidur kapan saja. Mau tidur jam berapa? Mungkin nanti jam 12 tidur. Bangun, azan subuh masih ngantuk, tidur lagi. Dibangunkan marah. Jam 8 belum bangun, masih tidur lagi. Jam 9 masih tidur lagi. Jam 12 masih tidur lagi. Jam 3 sore masih tidur lagi. Terusan, silahkan. Nanti jam 8 Isya baru bangun. Kira-kira badannya rasanya gimana?
mesti badan malah jadi panas, kemudian mungkin menjadi makan jadi tidak enak, mau gerak apa saja nggak enak gitu. Kalau mau bebas teruskan tidur lagi, pasti nggak mau kan? Kenapa disuruh tidur lagi nggak mau? Silahkan bebas. Ternyata malah membuat badannya tidak sehat, malah membuat badannya itu tidak nyaman, digunakan untuk apa saja malah nggak enak. Maka kalau disuruh tidur terus, malah dia tidak mau. Berarti yang membuat dia mau dan tidak mau itu bukan karena bebas atau bukan karena aturan. Termasuk silakan di kos-kosan, Anda bebas. Makan apa saja bebas, makan roti boleh, makan sate boleh, makan bakso boleh. Termasuk malam-malam lapar, sepi, aku sendiri, tiada yang menemani di malam yang gelap ini. Lapar, kira-kira makan apa? Nggak ada makanan, mau keluar, dingin sekali, gelap, takut. Akhirnya apa? Dia ngelirik bantalnya kayaknya kok, wah enak banget ini. Langsung dia makan. Kan bebas kan? Ternyata begitu masuk perutnya malah sesek gitu. Ayo terus dihabiskan, bebas kan? Kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Termasuk menurut aturan kos-kosan, yang namanya di kos ini kalau buang air besar, air kecil itu harus di kamar mandi. Oke? Kamar mandinya jauh. Apalagi kosnya tingkat harus ke bawah. Gelap, dingin. Aturannya begitu. Mau ikut aturan nggak? Enggak, saya bebas. Ya silahkan. Malam-malam perutnya sakit. Mau buang air nggak mau ke bawah. Ya silahkan mojok gitu. Wah, langsung pipis di situ, buang air besar situ, lega kan, bebas gitu. Kira-kira bisa tidur nggak? Malah tersiksa kan, baunya menyiksa gitu. Silahkan bebas, besoknya pasti tidak mau mengulangi lagi. Silahkan diteruskan, nggak mau, kenapa? Merasakan dampak buruknya. Kesimpulannya apa? Ternyata yang lebih berpengaruh terhadap perbuatan manusia itu bukan karena suka bebas atau suka terikat. Yang lebih berpengaruh itu apa? Ternyata yang menjadi landasan perbuatan manusia itu pengetahuan atau pemahaman terhadap dampak perbuatan. Artinya apa? Jika manusia tahu dampak dari perbuatan yang dilakukan, saya yakin nggak usah diatur-atur, nggak usah dicegah-cegah, atau nggak usah didorong-dorong, maka dia akan dengan sukarela melakukan. Kalau memang dampaknya dia tahu itu baik atau dampaknya buruk, maka kalau dia tahu itu baik, dia dengan sukarela akan melakukan perbuatan. Kalau dia itu tahu dampaknya buruk, maka dia akan dengan sukarela meninggalkan. Ternyata itu yang lebih mendalam dari perbuatan manusia. Yaitu apa? Pengetahuan atau pemahaman terhadap dampak perbuatan. Sekarang masih muda, suka makan apa? Mungkin suka makan cumi-cumi misalnya, suka makan udang, suka makan daging. Misalnya dinasihati, jangan makan banyak yang mengandung kolesterol. Walah, enak kok. Sudah saya ingatkan, jangan banyak makan yang mengandung kolesterol. Enak. Dicegah nggak mau. Jawabannya apa? Enak. Sehingga apa? Yang mendorong dia itu apa? Karena dia merasa dampaknya itu baik. Maka dicegah kayak apapun dia nggak mau. Dia akan sukarela melakukan itu. Tapi misalnya 10 tahun kemudian, misalnya sudah beyond 40, sudah di atas umur 40 tahun, tiba-tiba mulai gitu, kena stroke misalnya, stroke yang kelas menengah lah, tiba-tiba, kebetulan teman dosen tempat saya itu ada yang, ya umurnya masih 45-an lah, tiba-tiba stroke, lumpuh separuh. Jadi benar-benar kakinya nggak bisa digerakkan, tangannya nggak bisa digerakkan.
lumpuh begitu aja. Kemudian kita semua menjenguk dan kita tanya, kenapa? Jawabnya sama, saya terlalu suka banyak makan yang berkolesterol tinggi. Akhirnya kolesterolnya itu banyak menimbun ke saluran darah, sehingga membuat ada pembuluh darah yang di otak yang tersumbat. Kalau ada satu yang tersumbat saja, itu di otak, itu bahayanya apa? Menimbulkan stroke. Terus apa komentarnya? Kalau tahu itu bahaya, makan makanan tadi itu bahaya, saya akan dengan sukarela meninggalkan makanan. Saya mending makan makanan yang gak enak. Kalau ngerti akibatnya kayak gini, jalan aja susah, menggerakkan kaki aja gak bisa. Kalau ngerti gitu. Artinya apa? Kalau tahu dampaknya akan buruk, maka dengan sukarela meninggalkan. Gak usah dicegah-cegah, gak usah dilarang-larang. Iya enggak? Kalau manusia tahu dampaknya akan buruk, pasti dia akan dengan sukarela meninggalkan. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ternyata dampak perbuatan manusia itu terbagi menjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, time responnya atau dampaknya itu jangka pendek. Tapi ada yang jangka panjang, tapi ada yang jangka panjang sekali, yaitu di akhirat. Yang jadi masalah itu. Umumnya, kalau dampak perbuatan itu jangka pendek, orang itu mudah dikendalikan. Kalau nggak percaya, ada aliran listrik yang terbuka enggak? Tolong kabelnya ada yang dibuka sedikit lah. Terus nanti silakan yang mau nyoba dipegang itu. Ada strom, cuma 220 kok. 1 menit aja. Pegang jangan dilepas. Ada yang mau? Nanti tak bayar. Per menit 100.000. Mau? Dibayar loh. Tapi jangan dilepas, 1 menit aja. Kenapa nggak mau? Karena time responnya sangat pendek. Kalau orang tahu dampaknya, dampak buruknya itu sangat pendek, dipaksa kayak apapun, diiming-iming kayak apapun, dia nggak akan mau melakukan perbuatan itu. Kenapa? Dampak yang ditimbulkan itu sangat pendek. Beda dengan dampak yang panjang. Dampak panjang itu mungkin butuh 10 tahun, butuh 20 tahun, butuh 100 tahun. Mungkin ikut IBC, diomongi. Para pengusaha sekalian, saya ingatkan, jangan sekali-kali mengambil riba. Jangan sekali-kali cari modal dengan riba. Jangan sekali-kali meminjam uang untuk bisnis, kemudian mengembalikan plus riba. Tapi nggak diomongin cuma gitu, alah nuruti orang itu, padune rantai modal, utang ning bank ditolak terus. Nggak akan diperhatikan. Sudah dinasihati berkali-kali, nggak peduli. Ini dampaknya buruk, iya buruk bagi kamu, tapi tidak bagi saya. Kenapa dia tetap melakukan? Karena dia menganggap itu dampaknya akan baik. Jangka pendek dirasakan baik, dapat utangan 1 miliar, bisnis jalan. Kemarin saya ngisi di Surabaya, mungkin sudah pernah saya ceritakan minggu lalu. Sama dengan kasusnya Ibu, masih datang Ibu, alhamdulillah dari Kulon Progo. Yang kemarin sempat saya singgung. Punya bisnis sudah jalan bagus, lancar, tiba-tiba diiming-imingi dengan utang. Kemudian ngambil utang. Gara-gara utang di bank, kemudian jalan mulai. Istilah teman saya yang kemarin mungkin saya singgung, dia mengatakan, yang sudah ngerasakan ya, kalau yang belum ya nggak usah coba-coba. Kalau Anda itu utang dengan skim bunga yang tetap, itu sebenarnya seperti memelihara binatang buas.
Dia mengistilahkan, kalau Anda utang ke bank itu seperti memelihara macan. Pernah melihara macan? Coba aja. Anda kalau punya macan, apalagi kecil, itu lucu kan, kayak kucing tapi gede gitu. Itu akan lucu, Anda ajak main-main tuh mesti menyenangkan. Syaratnya apa? Ngasih makannya harus rutin, ya enggak? Dan makannya enggak kayak kucing, mungkin kasih ikan teri aja sudah suka. Macan harus daging, harus beli daging terus. Pokoknya kalau macan itu Anda pelihara dan ngasih makan dagingnya itu lancar, itu mesti jadi macan yang sangat manis itu. Diajak main menyenangkan dan bulunya mungkin tumbuh dengan indah. Tapi hati-hati, jangan sekali-kali terlambat ngasih makan. Kalau Anda memelihara macan, kalau sampai terlambat sehari mungkin dia masih kelimpungan. 2 hari, 3 hari, nggak Anda kasih makan. Kira-kira yang dimakan siapa? Mungkin nggak makan semuanya, langsung dia gigit kaki Anda. Gitu. Dan sebenarnya utang itu juga begitu. Ini yang cerita pengusaha asli itu. Dia mengatakan, saya memang merasakan seperti itu. Begitu saya menurunkan utang, itu rasanya stres. Gitu. Kayak dikejar-kejar macan gitu. Pokoknya saya terlambat sedikit, langsung itu kemakan kaki saya. Makanya dia sekarang sudah tobat mikirnya apa? Bagaimana segera melunasi gitu. Terus apa ungkapannya? Kalau tahu dampaknya kayak gini, saya dulu ditawari nggak mau utang. Ini dampak apa? Jangka panjang. Ya enggak? Biasanya untuk tahu dampaknya jangka panjang, orang itu susah diajak ngomong. Waktu saya kuliah dulu, kuliah 1 itu sempat baca koran, ada mahasiswa lulus S2, cum laude, kemelut ya. IP-nya bagus, mungkin 2,75, kalau itu IP saya, 3,75. Saya dulu S1 cuma itu, 375, cum laude. Kemudian dia langsung dapat pekerjaan yang sangat layak, dia jabatannya naik terus sampai beberapa tahun. Tapi tidak dinyana, tidak diduga, tiba-tiba tesis S2-nya itu ketahuan bahwa dia plagiat, itu mahasiswa UNER, S2 UNER. Ternyata dia plagiat dengan mahasiswa S2 UGM. Dia copy paste, ngambil begitu saja tesis S2-nya UGM. Mungkin ketika mengerjakan dulu, apa yang ada dalam pikirannya? Enak, baik, lancar. Coba nggak usah mikir sama sekali, nggak usah cari data, nggak usah ngolah data, nggak usah capek-capek ngetik, tinggal niru saja, dan itu tesis yang sangat bagus di UGM, dia tiru, akhirnya dia bisa lulus dengan pujian. Lulus dengan pujian itu apa? Kalau ujian ya dipuji-puji. Saya ngerasakan itu, S2 saya kan cum laude itu. Ternyata nggak ditanya, dipuji-puji terus, oh ini yang dimaksud dengan lulus dengan pujian. Cum laude. Wah ini tesis yang paling bagus yang pernah saya uji. Pengujinya malah pada kagum semua gitu. Nggak ditanya, enggak ini bagus, tinggal diterbitkan aja. Saya ingat itu dulu. Itu namanya lulus dengan pujian. Enak kan, lancar. Nggak merasa prihatin sama sekali, nggak merasa lelah sama sekali, nggak merasa capek sama sekali. Itu S2-nya lancar, lulusnya lancar, dipuji-puji, nilainya sangat tinggi, cum laude. Cari kerja juga mudah, kemudian dapat jabat mudah. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, mungkin setelah 5 tahun, 6 tahun, ketahuan itu dia melakukan plagiat. Langsung UGM itu ngontak UNER langsung memanggil orangnya di sidang, langsung diputuskan ijazahnya diambil, dinyatakan tidak lulus, ijazahnya dibatalkan. Ternyata tidak berhenti sampai di situ, ketahuan bahwa ijazahnya itu diambil, dia plagiat, di tempat kerjanya langsung dikeluarkan.
yang punya perusahaan kan marah besar itu, malu langsung dipecat begitu saja. Tidak selesai sampai di situ. Ternyata beritanya masuk koran, tersebar di seluruh Indonesia. Akhirnya apa? Keluarganya menanggung malu. Di kampungnya dia itu menjadi bahan olok-olokan tetangganya, sehingga dia nggak kuat lagi tinggal di situ, harus pindah dari rumah situ. Nggak sampai di situ, anak-anaknya juga kena getahnya. Di sekolah diolok oleh temannya, harus pindah dari sekolah. Orang tua kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, kehilangan sekolah. Dia kemana-mana sudah sangat sulit. Saya yakin begitu dia mengalami itu, apa yang terpikir? Seandainya saya tahu dampaknya buruk seperti itu, saya disuruh seperti apa saja saya nggak mau. Saya mendingan rela mati-matian, harus mengerjakan tesis ini, walaupun begadang siang malam, harus cari data kemana-mana, habis biaya banyak, harus melelahkan badan, saya rela melakukan itu. Kalau tahu plagiat itu dampaknya buruk. Tapi penyesalan ada manfaatnya, sudah terlambat. Kenapa? Dia baru tahu itu menunggu dampak yang panjang. Dampak jangka pendeknya apa? Rasanya enak semua, lancar semua. Itu dampak jangka pendeknya. Tapi jangka panjangnya baru ketahuan berikutnya. Apalagi jangka panjang sekali. Misalnya kita hari ini mau membahas tentang riba ya. Sayangnya kalau saya melototi televisi, dengarkan radio, baca koran, semua sudah gaduh, semua sudah gelisah tentang krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Karena rupiah menembus 14.000. Saya nunggu apakah ada pakar ekonomi Islam yang diwawancarai. Enggak muncul sama sekali. Semua solusi itu konvensional. Padahal kalau kita sudah ngerti ekonomi Islam, apapun yang diomongkan oleh pakar-pakar ekonomi konvensional enggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Enggak sampai kepada akar permasalahannya. Sebenarnya kalau mau disederhanakan, diringkes saja itu, semua krisis ini penyebabnya apa? Mudah saja, tidak akan lepas dari satu pelanggaran, yaitu apa? Pelanggaran riba. Bahasa Quran memang sederhana ya. Saya dulu pernah membuat jurnal itu dari Al-Baqarah 275. Bahasa Al-Quran cuma mengatakan allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Saya memahami ayat ini itu ayat krisis. Allazina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yakumuna, tidak dapat berdiri. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Layakumuna itu maknanya apa? Dalam bahasa ekonomi itu mengalami kegoncangan ekonomi. Sehingga seperti berdiri itu nggak bisa. Mengalami kegoncangan yang luar biasa. Penyebabnya apa? Zalika fi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba. Wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Simpel kan Quran? Kalau itu dilanggar menimbulkan kegoncangan yang luar biasa. Maka ancamannya kan enggak main-main. Faman ja'ahu ma'idzatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah lampau urusannya terserah Allah. Maksudnya apa? Dimaafkan oleh Allah. Kalau dulu nggak ngerti, kemudian sekarang ngerti, berhenti, maka yang sudah lampau insya Allah dimaafkan oleh Allah. Nah penutupnya ini yang berkali-kali saya sampaikan, waman ada, barang siapa yang mengulangi mengambil riba padahal sudah tahu itu dilarang, faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam. Itu ancaman yang nggak main-main. Melanggar riba bisa menimbulkan masuk neraka selama-lamanya. Walaupun dulu sudah saya jelaskan ada dua kemungkinan kan. Bisa benar-benar selama-lamanya, bisa sangat lama. Syaratnya apa? Sikap terhadap riba. Apakah dia menolak, dia mengulang karena menolak hukum riba itu haram, atau dia
mengulang-ulang karena kepepet gitu loh. Kalau dia menolak hukum riba itu haram, dia bisa masuk neraka selama-lamanya. Menolak satu hukum yang qat'i bisa jatuh kafir. Tapi kalau ngulang-ulang, sudah ngerti riba haram kok masih ngulang, yaitu ya namanya juga kepepet. Itu insya Allah tidak selama-lamanya. Jadi cuma lama banget itu. Hum fiha khalidun dimaknai mubalagh, sangat lama. Ya mungkin bermiliar-miliar tahun. Itu dampak jangka panjang sekali di akhirat. Kalau di dunia mungkin akan menimbulkan kegoncangan ekonomi. Pokoknya selama riba itu tidak dihapuskan, nanti fluktuasi ekonomi akan berulang terus. Mungkin nanti 2016 selesai. Trennya itu semakin pendek. Dulu krisis itu 20 tahunan. Tiap 20 tahun mesti timbul krisis. Namanya cycle bisnis kan naik turun terus. Istilah ekonominya ekonomi mengalami gelombang konjungtur gitu. Mesti ada fase dia mengalami naik, fase turun. Kalau sudah turun itu krisis, nanti akan naik lagi terus. Cuma jangka waktunya naik turunnya dulu 20 tahunan, kemudian memendek 10 tahunan, kemudian memendek 5 tahunan. Coba amati, terakhir yang sempat kita alami itu 97-98. Itu krisis besar meledak. Tiba-tiba muncul 2008, berarti 10 tahun kan? Berarti dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Tiba-tiba krisis lagi 2013 kemarin. Itu menjadi 5 tahun kan? Tiba-tiba 2015 krisis lagi, tinggal 2 tahun. Makin pendek kan? Kalau selesai nanti akan jatuh lagi. Dan itu akan terus-menerus karena sudah dinas oleh Allah bahwa itu akan selalu terjadi kegoncangan ekonomi. Kenapa? Sumbernya tidak pernah dihapuskan. Dan manusia tidak bisa diomongi. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat dampak langsungnya jangka pendek. Ngertinya apa? Pokoknya kalau dia itu nerima utang ya sudah enak gitu. Daripada nggak ada modal masuk, bisnisnya semakin sesek. Rasanya kalau diguyur modal itu seger gitu. Itu jangka pendek sekali itu. Padahal itu mematikan. Tetapi yang tidak pernah disadari apa? Nanti yang paling mengerikan itu jangka panjang sekali. Karena dulu sudah pernah saya singgung minggu kemarin ya. Siksa yang paling ringan itu apa? Ada sahabat yang tanya, siksa yang paling ringan itu seperti apa? Ya Rasul, dia tanya kepada Rasul. Ternyata siksa yang paling ringan itu cuma diberi 2 titik api neraka. Dalam riwayat lain diberi 2 sandal neraka. Gitu. Disuruh menginjak 2 titik neraka, dia akan merasakan panasnya, merambat ke atas sampai mendidih otaknya. Pelekutuk-pelekutuk gitu. Itu siksa yang paling ringan. Dia akan teriak-teriak, dia akan meraung-raung, seakan-akan dia orang yang paling menderita seluruh neraka. Padahal yang paling ringan. Terus yang berat kayak apa? Pasti besok di akhirat menjadi hari penyesalan yang luar biasa. Semua manusia pasti menyesal. Pasti akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Kemarin saya membaca di media umat itu ada tulisan apa hukumnya meninggalkan puasa tanpa uzur, puasa Ramadan tanpa uzur. 1 hari saja meninggalkan puasa tanpa uzur. Ternyata banyak hadis yang menjelaskan meninggalkan puasa tanpa uzur itu tidak bisa diganti walaupun setahun puasa terus menerus. Mungkin kalau di dunia nggak ngerasakan, ternyata nanti siksanya itu bukan cuma siksa di akhirat, siksa kubur itu sudah ada hadisnya. Jadi ada di media umat itu kan ada yang tunjukkan, ada apa? Ada orang yang bisa mendengar suara orang itu teriak-teriak kenceng-kencengnya gitu. Di dalam kubur dia disiksa dengan siksaan yang sangat berat sehingga dia teriak gitu. Kemudian ditanya kepada Rasul, kenapa dia disiksa sampai di situ? Karena dia pernah meninggalkan puasa
Ramadan sehari saja dia disiksa nggak selesai-selesai. Itu dampak jangka panjang sekali. Apalagi besok di akhirat seperti apa. Dan sayangnya ini yang sekarang di close, nggak banyak tahu. Sehingga semua perdebatan pertimbangannya selalu jangka pendek. Saya ingat waktu pro kontra masalah Miss Universe, bukan Universe ya, Miss World ya, Miss World. Pernah kan mau diadakan di Indonesia. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Yang kontra mesti pertimbangannya apa? Yang kontra pertimbangannya kan ini. Yang pro pertimbangannya ini. Saya cuma nonton di televisi saja. Yang pro pertimbangannya apa? Kalau Miss World bisa diselenggarakan di Indonesia, itu pasti akan menarik wisatawan. Banyak orang datang, banyak orang nonton, banyak wartawan datang. Itu kan menimbulkan sumber-sumber ekonomi baru. Akan menarik pengusaha-pengusaha baru. Mungkin pengusaha pakaian dalam gitu. Kayak Miss World-nya gitu. Apa yang dipakai Miss World-nya kan bisa ditiru gitu. Dari sini kan semuanya menarik kan. Coba apa ruginya? Semuanya menguntungkan. Sehingga apa? Membuat semua orang akan terdorong melakukan. Kenapa? Pertimbangannya jangka pendek atau jangka panjang. Tapi nggak ada yang berbicara jangka panjang sekali. Waktu itu saya masih rajin nge-tweet kan. Saya nulis cool tweet itu. Kalau Twitter kan pendek-pendek gitu. Yang saya ungkap apa? Hadis-hadis tentang jangka panjang sekali. Tapi yang nggak ada yang banyak yang respon. Saya memang tidak secara langsung komentari Miss World, tetapi bagaimana siksa besok di neraka orang yang menontonkan auratnya. Bagaimana siksa wanita yang mempertontonkan rambutnya. Bagaimana siksa wanita yang berpakaian ketat kemudian berlenggak-lenggok di depan umum. Mohon maaf kan hadisnya banyak ya. Ada yang digantung di neraka pakai rambutnya. Kemudian itu kan kebanyakan hadis cerita Rasul setelah Isra Mi'raj kan. Ketika Rasul Isra Mi'raj itu kan ditunjukkan bagaimana isi neraka, bagaimana isi surga. Kemudian setelah turun dia ketemu anaknya Fatimah, kemudian ceritakan sambil menangis memeluk anaknya, ya Fatimah ya kurang lebih besok isi neraka itu kebanyakan wanita. Mohon maaf ya Bu. Karena cuma sedikit yang ikut IBC. Gak ada hubungan. Kemudian menceritakan bagaimana siksa-siksanya gitu. Ada yang wanita, mohon maaf, digantung rambutnya. Kenapa? Karena dulu suka mempertontonkan rambut. Kan sepele saja, sekarang itu apa sih ruginya gitu. Mempertontonkan rambut, malah menarik kan daripada ditutupi kayak gini itu. Menipu kan namanya gitu. Saya dulu tertipu juga itu. Saya kan naksir calon istri saya gitu. Itu adik kelas saya gitu. Saya kira dulu adik kelas saya itu saya kira dulu cantik. Karena pakai kerudung gitu. Ternyata tertipu. Ngertinya apa? Setelah menikah kan. Begitu pengantin baru kan sudah dibuka. Ya mesti kecewa kan. Dulu saya kira cantik pakai kerudung. Menipu itu ternyata. Makanya harus hati-hati. Begitu dibuka ternyata saya kira cantik, ternyata enggak. Ternyata sangat cantik. Ya mesti beda kan. Berarti apa? Rambut itu memang sangat cantik, sangat menarik. Kalau ditutupi kan merugikan. Bagi orang yang pertimbangannya jangka pendek hanya merugikan. Tapi taunya jangka panjang sekali. Hanya gara-gara rambut saja dia digantung pakai rambut, dibakar dalam api yang menyala-nyala. Kemudian ada yang mohon maaf teteknya diiris-iris itu. Kenapa? Dia suka meneteki selain suaminya gitu. Kemudian kemauannya ditusuk dan seterusnya itu. Mereka-mereka yang termasuk yang suka
berjalan berlenggak-lenggok, terutama yang di catwalk itu berlenggak-lenggok di hadapan yang bukan mahramnya. Tapi sekarang ini nggak laku kan? Padahal seharusnya inilah yang harus diingatkan terus. Dan yang paling efektif yang mengingatkan itu negara. Kalau negaranya nggak mau mengingatkan ya sudah, suruh bertahan sendiri itu imannya sih kuat ya, tapi imronnya itu yang nggak kuat, kata Sri Mulat. Oleh karena itu, yang menjadi problem manusia itu apa? Kebutuhan manusia itu bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang dampak perbuatan yang pasti baik bagi dirinya. Pasti dalam arti apa? Pasti dalam arti jangka pendek, pasti jangka panjang, dan pasti jangka panjang sekali. Terutama pelaku bisnis. Saya yakin kalau kita itu mau melangkahkan bisnis, kita mau melangkah dalam bisnis, itu mesti diliputi dengan kegalauan, diliputi dengan kegelisahan. Nanti bisnis saya ini prospek atau tidak, menguntungkan atau tidak, kira-kira akan menjadi berkembang atau tidak, itu mesti bingung. Kenapa? Kita berbicara ekspektasi, berbicara masa depan, itu bingung. Kalau ada pengetahuan yang bisa menunjukkan, kalau Anda bisnis seperti ini, itu dampaknya akan bagus, jangka pendek bagus, jangka panjang bagus, jangka panjang sekali bagus. Ini mesti diburu manusia. Kalau ada pengetahuan yang bisa menunjukkan dampak dari perbuatan ini bagus jangka pendek, bagus jangka panjang sekali, pasti akan dikejar manusia. Sehingga pertanyaannya, sebenarnya manusia bisa nggak menetapkan standar perbuatan yang bisa memberikan kepastian dampak dari yang dia lakukan. Jangka pendek bagus, jangka panjang bagus, jangka panjang sekali itu bagus. Kalau ada, harusnya itu yang mengikat perbuatan kita, termasuk langkah-langkah bisnis kita. Sudahlah, yang lain mau melangkah kayak apapun, mau bisnis dengan cara apapun, saya nggak peduli. Yang penting saya yakin dengan langkah saya. Biar orang mentertawakan saya, tapi saya yakin dengan seyakin-yakin, ini pasti baik jangka pendek, pasti baik jangka panjang, pasti baik jangka panjang sekali. Tenang kita melangkah. Itu yang dibutuhkan manusia. Jangan sampai kayaknya jangka pendek itu bagus, menarik, hasilnya melimpah, tahu-tahu hancur dalam jangka panjang. Apalagi nanti remuk dalam jangka panjang sekali, disiksa dalam api neraka yang menyalanya. Inilah yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mencari yang pasti, kita cari yang tidak pasti dulu. Umumnya manusia, ini manusia ya, dia menggunakan standar perbuatan itu memakai apa saja. Survei membuktikan, ini hasil penelitian saya, kalau nggak percaya silakan diteliti sendiri, ada 6 kotak kosong. Itu yang merupakan standar perbuatan yang biasanya digunakan manusia, yang umumnya dipakai manusia. Yang pertama apa? Manusia mengandalkan pengamatan indera. Dengan kekuatan inderanya, dia bisa memastikan ini akan baik jangka pendek, ini akan baik jangka panjang, dan ini akan baik jangka panjang sekali. Nomor 2, ternyata dengan indera saja tidak cukup. Nomor 2, dia mengandalkan naluri atau perasaannya. Ternyata tidak hanya itu, dia mengandalkan yang ketiga apa? Predikat perbuatan. Seperti apa nanti kita lihat. Yang keempat, dia mengandalkan pendapat banyak orang. Yang kelima, dia mengandalkan adat istiadat. Yang kelima, mengandalkan undang-undang. Yang keenam, ini yang biasa dipakai manusia. Kita lihat satu-satu. Yang disebut pengamatan indera itu apa? Wah, dia sudah pakai alat yang modern. Jangan dilihat sukunya, tapi alat yang digunakan. Pengamatan indera.
Manusia dengan kemampuan inderanya itu bisa memahami fakta yang dihadapinya. Misalnya apa? Manusia bisa membedakan antara apel dengan batu. Di luar banyak batu, kenapa nggak habis-habis juga? Nggak ada yang makan. Tapi coba kalau di depan banyak apel, cepat habis kan? Kenapa manusia suka apel dan kenapa manusia tidak suka batu? Apa yang diandalkan? Indera manusia. Dengan inderanya manusia tahu makan apel menyehatkan, dengan inderanya manusia juga tahu makan batu itu meremukkan. Merusak tubuh. Berarti manusia memiliki kemampuan indera untuk bisa membedakan baik dan buruk. Pengetahuan inilah yang menjadi landasan bagi manusia untuk melakukan atau tidak melakukan. Mulai anak tumbuh itu sebenarnya kemampuan yang diasah pertama kali itu kemampuan inderanya. Kalau enggak, mesti dia ngawur. Anak kecil kalau lihat api mesti pengennya pegang. Dicegah nangis. Kalau nangis biarin aja. Biarin aja pegang. Kalau tahu panas disodorin lari dia. Kenapa? Dia sudah punya pengamatan indera. Apalagi kemudian manusia dibantu dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuatan inderanya menjadi semakin maju. Kalau saya naik pesawat itu kadang-kadang heran. Ini besi begitu berat, tebel, gede, kok ya iso mabur. Kok nggak jatuh ya? Wong saya yang enteng gini loncat aja jatuh ya. Itu pesawat begitu gede berat kok ya bisa terbang. Dan Anda kalau suruh naik pesawat mau kan? Nggak takut jatuh. Kenapa? Mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya dulu nyangka udara itu begitu lembut, begitu empuk gitu. Ternyata naik pesawat itu banyak lubang-lubangnya tuh. Ternyata nggak rata jalannya. Dan keras juga. Apalagi kalau ada yang udara yang kosong gitu. Kalau nanti mau ke Papua itu mesti ada daerah yang pertemuan 3 arus angin dan itu mesti ada area yang tekanannya kosong. Nah, kalau lewat situ, wah itu spot jantung. Kenapa? Mesti pesawat mengalami jatuh. Wah, saya dulu pertama ke Papua itu bisa melihat itu. Orang satu pesawat itu bisa seperti ikut demonstrasi semua gitu. Takbir semua kok itu. Jatuh, Allahu Akbar itu. Saya lagi tidur kok. Ini ada demonstrasi tuh. Ternyata jatuh-jatuh gitu. Itu nyawa kayak keluar ya. Waduh, langsung jadi khusuk dadaan gitu. Wah, cabut terus. Nanti mendarat lupa lagi sama Tuhannya. Kenapa dibantu pengetahuan dan teknologi? Nah, pertanyaannya apakah dengan memahami fakta saja ini cukup? Ternyata tidak, belum cukup. Harus ditambah yang kedua. Nah, yang kedua apa? Yang kedua ternyata manusia mengandalkan perasaan atau nalurinya. Jadi banyak perbuatan manusia yang faktanya tidak bisa diindera. Kalau apel kan bisa dijilat gitu, bisa dilus-lus, itu kekuatan indera. Tapi kayak jujur. Jujur itu baik apa buruk sih? Saya jujur, baik apa buruk? Dijilat dulu. Wah, Anda jujur. Kenapa? Rasanya manis. Kan nggak bisa gitu. Tapi dengan perasaan orang itu bisa mengatakan, jujur itu baik, santun baik, keras jelek, lembut baik, memuji itu baik, mencela itu jelek, bohong itu jelek. Kenapa? Bukan mengandalkan indera, tapi mengandalkan perasaan atau naluri. Nah, ini contoh-contohnya ini. Manusia berpendapat
Kalau dia itu menurut nalurinya, menurut perasaannya itu baik, kemudian dilakukan, itu dia yakin akan berdampak baik. Dan menurut nalurinya, menurut perasaannya kalau itu jelek, kalau dilakukan itu akan berdampak buruk. Itu standar yang kedua. Nah, apakah itu cukup? Jawabnya belum cukup. Perlu ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Kita lihat. Yang ketiga adalah predikat perbuatan. Apa yang dimaksud predikat perbuatan? Terkadang manusia dalam memberi status perbuatan itu bukan karena nomor satu, yaitu dengan indera, bukan juga dengan perasaannya, tapi dengan status yang diberikan kepada perbuatan, yaitu status pujian atau celaan. Dengan apa? Dengan menggunakan akalnya, manusia itu bisa memberi status perbuatan. Membunuh itu tercela, menolong itu terpuji, mencuri itu tercela, memberi itu terpuji, perbuatan seks itu tercela, nikah itu terpuji, hemat itu terpuji, boros tercela, adil terpuji, zalim itu tercela. Manusia bisa memberi predikat. Nanti kita bahas. Benarkah membunuh itu tercela? Jawabnya apa? Membunuh itu sebenarnya menghabisi nyawa seseorang kan. Apakah menusuk dengan pisau atau membakar atau menggantung, itu namanya membunuh kan. Itu sebenarnya terpuji apa tercela? Status terpuji atau tercela itu sebenarnya datangnya dari manusia, dari luar perbuatan itu. Bukan muncul dari perbuatan itu. Kan nggak ada yang namanya orang nusuk itu keluar suara, tercela kan nggak ada gitu. Jujur, terpuji kan nggak ada gitu. Yang membuat itu jadi terpuji atau tercela itu kan pendapat manusia kan, akal manusia yang memberi predikat. Kenapa? Ternyata sama-sama membunuh, ada yang memuji sundul langit, ada yang sama-sama membunuh, dicela sampai habis-habisan. Faktanya kan begitu. Dulu zamannya perang Irak itu, wah yang benci sama George Bush itu kan sampai sundul langit. Sampai saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau George Bush hari ini digantung, setuju kok? Setuju, senang banget. Itu kan pembunuhan, setuju. Itu baik-baik gitu loh. Sama-sama gantung kok gitu. Ya enggak? Kalau saya digantung, setuju enggak? Tidak. Sama-sama gantung. Berarti baik buruknya itu muncul dari predikat yang diberikan manusia. Bukan dari perbuatannya itu sendiri. Dengan adanya predikat tersebut, manusia akan melakukan perbuatan yang dianggap terpuji. Dengan adanya predikat tersebut, manusia akan meninggalkan perbuatan yang dianggap tercela. Nah, apakah sudah cukup? Masih ada yang keempat, yaitu apa? Yang keempat adalah pendapat banyak orang. Terkadang manusia berbuat bukan karena pertimbangan nomor 1 sampai nomor 3, tetapi karena semata-mata mengikuti pendapat orang banyak. Istilahnya apa? Tren. Misalnya model pakaian, model rambut, gaya bicara, gaya berjalan, dan sebagainya. Kalau sekarang rambutnya tren apa gitu? Misalnya sisirannya ke atas. Padahal ya kalau menurut saya itu bagusnya apa sih gitu? Nyisir kok malah dipertemukan dari samping ke samping ke atas. Kenapa tetap melakukan itu? Padahal ya kayak pocongan gitu. Kenapa tetap melakukan itu? Karena tren gitu loh. Jadi udah nggak melihat ini sebenarnya untuk dirinya baik apa buruk gitu. Tren, kalau laki-laki tren celana juga begitu. Zaman saya SMA dulu itu ciut bre gitu ya. Dari atasnya kecil terus wah melebar ke bawah gitu. Jadi kalau dia lewat jalan bersih semua. Tiba-tiba tren itu ketika saya mahasiswa hilang. Trennya apa? Justru yang gede itu yang di saku ini. Terus ke bawahnya menciut gitu. Jadi kalau kurang gede pakai nganu apa? Anduknya dimasukkan gitu. Dan akhirnya semua melakukan itu nggak peduli. Wong tubuhnya sudah bundar, kemudian pakai celana yang melebar
atas kemudian siut itu kan kayak semakin bulat gitu loh, tinggal gelindingkan saja gitu. Tapi kenapa tetap melakukan? Karena dianggap itu yang tren gitu loh. Dulu pas film Gus itu baru ngetop itu, tren rambut perempuan itu kayak Demi Moore semua kan gitu. Jadi cocok nggak cocok pokoknya rambutnya gitu semua gitu. Zamannya Lady Di dulu juga begitu, semua rambutnya kayak gitu. Kenapa? Dianggap tren. Maka manusia berpendapat jika mengikuti tren itu baik, kalau dia itu tidak mengikuti tren maka dianggap buruk. Apakah cukup pendapat banyak orang ini? Ternyata belum cukup. Masih ada yang kelima. Yang kelima itu apa? Adat istiadat. Mungkin kalau sekarang sudah berkurang. Tapi kalau seangkatan orang tua saya itu masih kuat betul. Saya dulu masih ingat tetangga saya ada yang pindahan dari Rembang kota saya ke Pekalongan. Itu seluruh tetangganya itu mengiringi kepergiannya gitu. Ternyata setiap mobil itu disuruh bawa ayam, masih hidup itu ayam diikat gitu, terus dipeseni apa? Nanti kalau lewat jembatan suruh ngelempar satu-satu gitu. Kenapa? Saya tanya, kenapa harus dilempar gitu? Pokoknya dijalani saja gitu. Kenapa? Biar selamat. Kalau nggak gitu, wah nanti bisa timbul celaka, timbul mara bahaya gitu. Kenapa tetap melakukan itu? Karena menganggap itu baik. Dan kenapa takut melanggar? Menimbulkan celaka. Dasarnya apa? Adat istiadat. Yang repot lagi dulu waktu anak saya yang pertama lahir itu ari-arinya kan biasa kan orang Jawa harus ditanam. Itu menurut tetangga saya nggak boleh langsung ditanam. Terus gimana? Itu harus digendong oleh bapaknya, kemudian pakai selendang, terus bapaknya suruh pakai payung, keliling rumah 3 kali dulu, baru ditanam gitu. Saya masih waras Pak. Kok nggak tambah kacamata hitam sekalian? Kenapa harus gitu? Ya biar selamat, kalau nggak gitu tidak selamat. Yang bahaya kan kalau sudah perjodohan itu yang dulu saya ceritakan itu. Wah itu udah ngeri. Kalau Jawa itu mesti hitungan weton gitu. Rumusnya apa? Jangan sampai gewing gitu. Wage ketemu paing. Di situ saya ingat betul karena tetangga saya ngalami itu yang lulusan Akademi Angkatan Laut itu. Perwira Angkatan Laut, gagah perkasa gitu, ngelamar anak orang ditolak gara-gara gewing itu. Dia wage ketemu calon istrinya paing. Menurut orang Jawa itu bahaya. Kalau wetonnya wage ketemu paing kemungkinannya 4. Yang pertama nggak punya anak. Kalau punya anak kemungkinan kedua apa? Salah satu meninggal dunia. Kalau punya anak dan tidak meninggal dunia kemungkinan ketiga akan kere gitu, melarat. Kalau nggak kere melarat kemungkinan 4 cerai, dia akan cerai. Oh medeni kabeh kan. Akhirnya karena sudah sama-sama senangnya nggak boleh gitu loh. Sayangnya adat nggak mengatakan kalau sampai gewing nggak boleh itu ada kemungkinan pertama apa? Jadi gendeng gitu kan. Padahal bener begitu nggak boleh langsung gila itu yang perwiranya itu. Jadi gila akhirnya dikeluarkan dari Angkatan Laut. Kasihan kan? Gara-gara apa? Mengikuti adat. Nah, gilanya komandan kan mengerikan gitu. Saya pernah lewat dibentak, barisnya yang bagus. Coba lewat dibentak. Perwira gendeng yang bahaya. Misalnya menentukan hari pernikahan. Dulu tetangga saya juga hampir saya nggak jadi itu. Hanya gara-gara apa? Pihak keluarga perempuan sama pihak keluarga laki-laki itu beda pendapat. Yang satu itu ketemunya hari Jumat, yang satu ketemunya hari Rabu. Pokoknya nikah harus hari Rabu, yang satu nikah harus hari Jumat. Dukune beda. Sing mandi, sing ndi saya nggak. Itu hampir. Ya untungnya minta tolong saya. Hari pernikahan yang baik itu apa? Yang sama-sama senggangnya, sama-sama luangnya, sama-sama bisanya. Bisanya apa? Hari apa? Hari Ahad. Ini hari Ahad. Ya itulah yang baik. Akhirnya hari Ahad. Menang dukune.
Manusia berpendapat jika mengikuti agat akan selamat, kalau melanggar akan celaka. Ini jadi standar yang kelima. Apakah cukup? Ternyata belum cukup. Masih ada yang keenam, yaitu apa? Yang keenam, yang sekarang yang paling kuat mengikat adalah peraturan atau undang-undang. Jadi terkadang manusia berbuat bukan karena 1 sampai 5, tapi karena semata-mata mengikuti peraturan. Misalnya apa? Membayar pajak. Jujur aja, sebenarnya seneng apa enggak sih bayar pajak? Kenapa tetap bayar pajak? Dampaknya buruk kalau enggak. Penjara dendanya oke. Kalau motor nggak bayar pajak ya urusannya malah makin berat. Kalau Anda dengarkan radio Jogja itu yang lagi ribut apa? Hotel-hotel yang sudah kena razia itu kan. Kenapa? Ternyata nggak berizin kan. Mulai HO-nya aja nggak ada gitu. Urusannya berat itu. Kalau diteruskan bisa masuk penjara itu. Tapi untungnya kemudian diurus. Dan merepotkan ngurus itu, duitnya mungkin banyak, repotnya banyak, waktunya habis banyak. Tapi kenapa tetap melakukan itu? Karena tahu dampaknya baik. Jadi manusia berpendapat jika mentaati aturan akan baik dan melanggarnya itu akan berakibat buruk. Nah, dengan undang-undang ini sudah cukup? Jawabnya sudah cukup. Kalau belum silakan tambahi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan apa? Ini kasihan itu mikirnya. Dari kemarin saya lihat wajahnya gitu terus. Bingung dia itu. Apakah standar pembuatan manusia ini bisa memberikan kepastian kepada manusia? Pasti dalam arti apa? Yang pertama, pasti berdampak baik untuk jangka pendek. Yang kedua, pasti berdampak baik untuk jangka panjang. Dan yang ketiga, pasti berdampak baik untuk jangka panjang sekali. 6 tadi bisa memberi kepastian enggak? Nah, kalau adik saya udah keluar, udah ketahuan. Nah, bagaimana cara memberi penilaian terhadap standar perbuatan manusia yang bersifat pasti? Jangan kemana-mana, ikuti segmen berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.